Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mustika Ayunia. Dan untuk video pembelajaran kali ini, saya akan mengajarkan mata pelajaran spreadsheet dengan materi pokoknya, yaitu membuat jurnal umum, membuat buku besar, dan menyusun raca saldo melalui Microsoft Excel dengan memanfaatkan menu, fitur, dan fungsi yang ada di dalamnya. Karena waktunya cukup terbatas, kita langsung saja mulai ke pembelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini pada bawa laptop ya? Bawa, Bu. Nah, kalau gitu sekarang dilihat dulu di samping kanan, kiri, sama bawahnya masih ada sampah nggak? Kalau ada dibuang dulu. Baik, Bu. Nah, kalau gini kan enak, udah bersih. Nah, kalau gitu ketua kelas tolong dipimpin dulu untuk doa ya, sebelum mulai belajar. Untuk mengawali kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian siapkan dulu laptopnya ya, terus buka Microsoft Excel, sembari saya akan mengabsen dulu. Alvin, Hadir. Anis, Hadir. Bubu, Hadir. Cica, Hadir. Cantika, Hadir. Dodi, Hadir. Dino. Sakit. Sakit kenapa, Dino? Sakit gigi dia, Bu. Oh, oke. Elsa, Hadir. Eni, Hadir. Fauzi, Hadir. Friska, Hadir. Gina, Hadir. Gading, Hadir. Hani, Hadir. Ilham, Hadir. Jesse, Hadir. Lala, Hadir. Manda, Hadir. Nina, Hadir. Friska. Hadir. Nah, udah semua ya. Oke, pertemuan yang lalu kita udah sampai materi apa? Belajar mengenai fungsi-fungsi dalam Microsoft Excel, Bu. Oh, fungsi-fungsi. Jadi, di sini ada yang tahu nggak fungsi apa aja dalam Microsoft Excel? Ayo yang tahu coba tunjuk tangan. Oke, Anis. Banyak, Bu. Ada fungsi sum untuk menjumlah, fungsi absolut agar rumusnya tetap sama kalau di copy fungsi. Ada juga fungsi if sama lookup, Bu. Oh iya betul. Jadi kemarin kita udah belajar fungsi lookup ya. Jadi fungsi lookup itu ada dua, VLOOKUP sama HLOOKUP. Nah, apa fungsinya? Saya Bu Jessie. Ya, Jessie. Kalau VLOOKUP itu untuk membaca data dari tabel yang vertikal atau kolom, sedangkan HLOOKUP secara horizontal atau baris. Oh iya, pinter banget Jessie. Nah, jadi hari ini kita akan belajar untuk membuat jurnal umum, buku besar, dan juga raca saldo dalam Microsoft Excel dengan memanfaatkan menu, fitur, dan juga fungsi di dalamnya seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun, fungsi yang akan paling sering kita gunakan untuk materi kali ini adalah fungsi summary untuk menjumlahkan dan juga fungsi VLOOKUP. Seperti yang telah tadi Jessie jelaskan, VLOOKUP ini dapat membaca atau mengolah tabel yang berbentuk kolom. Nah, dengan VLOOKUP ini kita dapat mengisi suatu tabel berdasarkan data dari tabel referensi lain dengan menggunakan suatu kata kunci yang spesifik. Nah, nanti akan kita coba ya. Nah, materi itu sangat penting karena selain melatih diri kita untuk mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang ada di Microsoft Excel, kita juga dapat menyusun transaksi akuntansi itu dengan lebih cepat dan efisien. Fungsi dalam Microsoft Excel ini nantinya akan sangat berguna untuk mengolah suatu data. Bisa saja nanti kita dalam dunia kerja diminta untuk mengolah data melalui Microsoft Excel, sehingga kita sudah tidak asing lagi dengan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya ini. Bisa juga nanti kalian akan mempunyai usaha sendiri, misalkan usaha jasa seperti salon atau misalnya warung juga bisa. Jadi kalian nggak akan bingung untuk mencatat transaksi akuntansinya, bisa menggunakan Microsoft Excel yang kalau misalkan kita beli laptop udah ada di dalamnya. Terus juga kalau nggak punya laptop bisa melalui handphone gitu download. Jadi Microsoft Excel ini
lebih mudah untuk diakses, jadi akan sangat berguna. Maka dari itu, saya harapkan kalian nanti serius untuk pelajaran hari ini, dan seterusnya juga. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar dengan diskusi kelas, kita diskusi bareng-bareng, mengerjakan soal. Nah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu ada neraca saldo awal periode 30 November 2019 dari CV Semangat. Jumlahnya 95 juta dan di sini juga disediakan transaksi selama bulan Desember. Jadi kita diminta untuk mencatat jurnal umum, buku besar dan neraca saldo periode Desember 2019 milik CV Semangat. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Kalian sudah buka Microsoft Excel-nya kan ya? Nah, setelah Microsoft Excel-nya terbuka, kita klik yang blank workbook, lalu kita buat neraca saldo awalnya terlebih dahulu. Kita ketik secara manual, tidak usah menggunakan rumus apapun terlebih dahulu.
Tabelnya juga bisa kita rapihin supaya enak dilihat dan rapih gitu ya. Untuk kolom jumlah atau kolom yang angka itu bisa kita ganti menjadi accounting. Simbolnya kita cari Rp atau rupiah. Rp Indonesian, decimal place-nya 0 aja. Jadi nggak usah ada angka desimalnya. Nah, kalau sudah selesai memasukkan semua nominalnya, kita jumlahkan menggunakan fungsi summary auto sum nih. Kita klik auto sum, kita klik yang sum, lalu kita blok dari atas sampai ke bawah. Nah, udah bener ya, jumlahnya 95 juta. Atau kalau kalian nggak mau ribet di klik auto sum, kita bisa ketik sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, kita rapikan dengan memberikan border. Sudah selesai neraca saldo awalnya. Jangan lupa untuk sheet yang satu ini kita ubah namanya menjadi neraca saldo awal. Oke, sekarang kita lanjut saja langsung ke pembuatan jurnal umum. Kita klik tambahkan sheet, langsung kita ubah menjadi jurnal umum. Kita buat dulu format jurnal umumnya. Untuk periode 31 Desember 2019. Kita rapihkan lagi. Nah, untuk pembuatan jurnal umum, kita akan tampilkan formulir dari Microsoft Excel. Caranya, kita klik File, lalu klik Option, lalu Quick Access Toolbar, lalu ubah Popular Comments menjadi All Comments. Setelah itu kita cari form. Ini dia form. Kita klik add, lalu dia muncul di sini. Kita klik OK. Nah, nanti dia muncul di sebelah kiri atas barengan dengan
save, undo, dan redo. Jadi form ini nanti gunanya akan kita pakai untuk memasukkan transaksi dalam jurnal umum. Untuk mencatat transaksi dalam jurnal umum, nanti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dengan cara kita klik insert function ini, fx, atau kalau memang belum muncul kita bisa klik formulas, lalu di sebelah kiri ini ada insert function, kita klik. Nah, kalau misalkan di sini belum muncul VLOOKUP, kita bisa cari di sini, kita ketik saja VLOOKUP, kita klik go. Nah, nanti muncul satu-satunya VLOOKUP, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada lookup value. Lookup value-nya akan kita klik sel D7, yaitu kata kunci yang akan kita ambil dari tabel referensi. Nah, tabel referensinya itu nanti akan kita masukkan dalam table array, yaitu dari neraca saldo awal, daftar akunnya ya. Kita blok semua dari nomor akun hingga ke biaya asuransi. Lalu kita absolutkan dengan mengklik F4 dalam keyboard. Kalau begini sudah absolut, lalu cool index number kita klik 2, yaitu kolom dari tabel referensi yang akan kita ambil datanya. Lalu range lookup itu kita isi false. Range lookup kita isi false. Nah, jadi range lookup itu ada true dan false. Kalau true itu, data yang diambil dari tabel referensi adalah data yang sama persis atau yang mendekati. Sedangkan yang kita butuhkan adalah yang sama persis saja. Yang mendekati tidak usah diambil. Jadi kita memakai yang false. Lalu kita klik OK. Nanti akan muncul NA di sini. Tidak apa-apa. Lalu kita masukkan transaksi dengan cara mengklik form. Nah, di sini kita masukkan ada tanggal, nomor akun, apakah dia debit dan kredit. Nah, untuk transaksi yang pertama, tanggal 1 Desember ialah dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar 500.000. Nah, kalau di jurnal umum ini melalui form kita masukkan satu-satu, dari debit baru kredit, jadi nggak sekaligus. Nah, ini ayo kita coba untuk memasukkan transaksi yang pertama. Pembayaran sewa kantor di debit adalah biaya sewa, dan di kas kredit. Ya benar, jadi di debitnya biaya sewa dan di kreditnya ialah kas sebesar 500.000. Ayo kita masukkan dulu untuk yang di debit tanggal 1 bulan Desember 2019. Nomor akun, di sini kita masukkan nomor akun dan nanti akan otomatis keluar nama akunnya sendiri. Nomor akun dari biaya sewa adalah 5102 dan di sini masuk ke debit sebesar 500.000. Nah, kalau sudah kita klik new untuk memasukkan yang di kredit. Nih, di sini sudah muncul ya, tanggal 1, nama akunnya biaya sewa, nomor akunnya 5102 dan di debit sebesar 500.000. Lalu masih tanggal 1 bulan 12 2019, nomor akunnya 1101 untuk kas dan di kredit sebesar 500.000. Nah, kita klik new. Nah, sekarang transaksi yang kedua, tanggal 2 Desember 2019, yaitu dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 150.000. Nah, di sini apa debitnya? Perlengkapan kantor. Ya, perlengkapan kantor, kreditnya? Utang usaha. Utang usaha. Jadi, gimana kita masukinnya? Yang pertama, kita masukkan tanggal. Lalu kita masukkan nomor akun perlengkapan kantor, nomornya 1105. Di debit atau kredit? Ya, debit. Sebesar 150.000. Kita klik new. Yang di kreditnya apa? Karena dia kan secara kredit, utang makanya usaha. Ya, utang usaha. Nomornya 2101. Jadi untuk memudahkan kita juga harus memegang daftar akun gitu biar kita tahu nomor-nomornya, tidak usah mencari-cari lagi. Nah, tanggal 4. Tanggal 4 itu transaksinya ialah dibeli tanah sebesar 12.500.000. Dari jumlah tersebut dibayar tunai sebesar 2.500.000 dan sisanya dibayar dengan wesel. Sehingga yang di kreditnya yang bertambah apa? Tanah. Ya, tanah. Tanggal 4 Desember 2019. Tanah nomor akunnya 1201. Nah, di debitnya tanah sebesar
12.500.000. Kita klik new, kita masukkan yang di kredit tanggal 4 Desember 2019. Nomor akunnya apa? Kita membayarkan dengan tunai, berarti yang keluar adalah Kas. ya kas sebesar 2.500.000. Kas nomor akunnya 1101 sebesar 2.500.000 di kredit. Kita klik new, sisanya dibayar dengan wesel. Oke, utang wesel nomor akunnya 2102. Nah, di kredit berapa? 12.500.000 dikurangi dengan 2.500.000, berarti sisanya 10 juta. Nah, lanjut ke tanggal 8, dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit sebesar 12 juta. Nah, berarti apa yang didebit? Piutang dagang. Ya, karena masih faktur, jadi dicatat sebagai piutang dagang. Piutang dagang nomor akunnya 1102. Tanggal 8 Desember 2019. Nomor akunnya 1102. Debit sebesar 12 juta. Nah, di kreditnya apa? Pendapatan jasa. Dari pelanggan. Berarti pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa nomor akunnya 4101. Jadi tanggal 8 Desember 2019 101 dikredit sebesar 12 juta. Lalu yang tanggal 11 sama ini ya, dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit sebesar 950.000. Yang di debitnya? Piutang dagang. Ya, betul. Piutang dagang di kreditnya pendapatan jasa sebesar 950.000. Tanggal 11. Lalu tanggal 15 dibayar gaji dan komisi sebesar 3.700.000. Nah, apa yang didebit? Untuk membayar gaji dan komisi. Jadi kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji dan komisi. Di debitnya apa? Biaya gaji dan komisi. Kalau di kreditnya? Kas. Ya, sebesar 3.700.000. Ya, kita catat di sini tanggal 15 bulan 12 tahun 2019. Nomor akun dari biaya gaji dan komisi adalah 5101 sebesar 3.700.000. Oke, kita klik new. Lalu yang keluar apa? Ya, kas. Tanggalnya masih sama. Nomor akun dari kas adalah 1101 di kredit berarti ya, 3.700.000. Oke, kita klik new lagi. Untuk tanggal 20. Tanggal 20 masih sama seperti tanggal 8 dan tanggal 11 ya, dikirim faktur tagihan kepada pelanggan. Kalau untuk yang tanggal 20 ini sebesar 4.500.000. Nah, untuk yang tanggal 20 ini berarti apa jurnalnya? Debit piutang dagang dan kredit pendapatan jasa. Ya, di debitnya piutang dagang dan di kreditnya pendapatan jasa sebesar 4.500.000. ya 4.500.000. Oke, kita catat tanggal 20 Desember 2019. Nomor akun piutang dagang adalah 1102 sebesar 4.500.000. Kita klik new. Masih tanggal yang sama. Nomor akun pendapatan jasa K101 di kredit 4.500.000. Kita klik new. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 30. Dibayar macam-macam biaya. Nah, karena ini biayanya nggak tahu ya biaya apa, biaya macam-macam. Maka kita masukkan ke dalam akun Biaya lainnya.
Betul, biaya lainnya. Kita membayar berarti kita mengeluarkan kas. ya kas. Jadi apa jurnalnya? Biaya lainnya di debit dan kas di kredit. Sebesar? 155.000. Ya, 155.000. Kita catat tanggal 30 bulan 12 tahun 2019. Nomor akun biaya lainnya nomor berapa? 5105. Ya, 5105. Di debit sebesar 155.000. Oke, kita klik new, masih tanggal sebelumnya, tanggal 30. Kita mengeluarkan apa? Kas. Nomor akunnya 1101 sebesar 155.000. Nah, ini transaksi selanjutnya sama dengan transaksi tanggal 15. Kita membayarkan gaji dan komisi sebesar 5 juta. Berarti jurnalnya masih sama seperti tanggal 15. Berarti apa jurnalnya? Di debit biaya gaji dan komisi, dan di kredit kas. Sebesar? 5 juta rupiah. Iya, 5 juta. Tanggal 30 bulan 12 tahun 2019, nomor akun dari biaya gaji dan komisi 5101. Berapa jumlahnya? 5 juta. Kita klik new, masih sama dengan transaksi tadi tanggal 30 Desember, nomor akun dari kas 1101, di kredit sebesar 5 juta. Kita klik new lagi, sekarang transaksi terakhir, dibayar keperluan pribadi milik si Siska ya, pemiliknya, sebesar 2.500.000. Maka kita mengeluarkan kas. Dan yang di debitnya apa? Prive Siska. Iya, Prive Siska. Prive itu merupakan untuk keperluan pribadi pemilik, mengurangi modal. Jadi tanggal 31 Desember 2019, nomor akun Prive 3102 sebesar 2.500.000. Kita klik new lagi, masih sama seperti tanggal sebelumnya. Nomor akunnya kas ya, kas 1101, di kredit sebesar 2.500.000. Nah, selesai deh. Gini jurnal umum, kalau misalkan ada yang salah, kita tinggal benarkan saja. Kita klik find preview. Nih, misalkan ini salah, kita ubah, lalu kita klik new. Udah selesai. Ini bisa kita rapikan, kita ubah jumlahnya ini menjadi accounting. Accounting, decimal place-nya 0, kita ganti jadi Rp. Oke, dan ini bisa kita rapihkan dengan border, dan jangan lupa dijumlah ya. Dijumlah menggunakan fungsi summary. Nih, kita auto zoom, kita blok dari atas sampai bawah, dari transaksi yang pertama sampai transaksi akhir, jumlahnya 41.955.000. Coba kita lihat yang di kredit sama atau tidak ya. Sama, berarti ini udah benar. Ini kita rapihkan saja tabelnya dan selesai. Jika jurnal umum sudah rampung, kita akan lanjutkan langsung ke buku besar. Jadi, untuk memudahkan kita nantinya, kita akan membagi-bagi buku besar. Ada buku besar dari Aktiva Lancar, buku besar Aktiva Tetap, buku besar Kewajiban Lancar, buku besar Modal, buku besar Pendapatan, dan juga buku besar Biaya. Jadi, di sini kita klik New Sheet. Nah, di sini kita ubah BB Aktiva Lancar. Lalu tambahkan lagi, ubah menjadi BB Aktiva Tetap. Ubah lagi menjadi BB Kewajiban Lancar. Ubah lagi menjadi BB Modal. Lalu BB Pendapatan. Dan yang terakhir adalah buku besar Biaya. Nah,
sekarang kita mulai untuk mencatat di buku besar yang aktiva lancar dulu yang pertama. Lalu kita buat dulu format dari buku besarnya ya. Formatnya dari buku besar kita buat terlebih dahulu. CV semangat, buku besar, lalu tanggal, akun, nomor akun, debit, dan kredit. Oh ya, untuk kalian, untuk penamaan baris yang atasnya, misalkan tanggal, akun, nomor akun, debit, dan kredit itu harus sama dari yang awal sampai akhir. Misalnya tanggal itu kalau misalkan awalnya disingkat TGL, ya seterusnya TGL. Jangan pas awal TGL, setelahnya tanggal gitu. Nanti format VLOOKUP-nya tidak akan terdeteksi gitu. Nanti akan terjadi error. Misalkan nomor akun, biasanya no titik akun. Terus berubah jadi no akun, nggak pakai titik. Jadi harus konsisten dari awal sampai akhir, namanya harus tetap sama. Nah, ini kita rapihkan dulu. Jangan lupa di atasnya kita tambahkan di sini nomor akun. Untuk kas yaitu nomor akunnya 1101. Ini format awalnya seperti ini ya. Lalu untuk membuat nama akun, kita pakai di sini format VLOOKUP. Di sini di atas akun, kita klik insert formula, kita klik VLOOKUP, oke. Nah, lookup value-nya di sini kita klik sel F6, yaitu nomor akun ya, 1101 untuk kas. Lalu table array-nya kita masukkan referensi dari neraca saldo awal yang daftar akunnya. Kita klik dari nomor akun hingga ke yang biaya asuransi. Lalu kita absolutkan menggunakan F4. Nah, gini sudah absolut. Cool index number-nya kita tulis angka 2, lalu range lookup-nya false. Lalu kita klik OK. Nah, lalu muncul ini kas ya. Untuk buku besar yang selanjutnya, misalnya piutang dagang, kita juga menggunakan format yang seperti ini ya. Nah, ini kita bisa copy saja dari yang tadi, kita copy, bisa di bawahnya atau enggak di samping, tapi untuk memudahkan lebih baik di samping saja. Nah, kita klik ini paste, lalu klik yang ini, keep source column, jadi biar tetap kita nggak usah merapihkan lagi, kita klik ini. Nah, lalu kita ubah deh nomor akunnya menjadi nomor akun piutang dagang 1102. Begitu pula seterusnya, seperti itu caranya. Lalu untuk memposting dari jurnal umum ke buku besar, kita akan menggunakan fungsi dari Microsoft Excel melalui kita klik data, lalu di sini ada advance, kita klik OK. Nah, di sini muncul peringatan, nggak apa-apa kita klik OK saja. Nah, jangan lupa actionnya ini kita pilih copy to another location. Nanti akan kita copy dari jurnal umum ke buku besar itu. List range-nya di sini kita hapus. Lalu kita ubah ke jurnal umum, lalu kita blok semua dari tanggal akun, nomor akun, debit, kredit hingga ke tanggal 31. Lalu kriterianya adalah kita ingin mengambil data yang berkriteria kas dengan nomor akun 1101 ini kita blok, lalu copy to-nya kita copy dari sini tanggal hingga ke kredit, lalu klik OK. Nanti otomatis muncul transaksi apa saja yang telah kita catat di jurnal umum, otomatis muncul di buku besar yang kas. Jangan lupa untuk dijumlahkan pada bagian akhir. Kita klik auto sum, nah enter. Jumlah dari kasnya adalah 14.355.000. Jadi untuk memposting akun-akun lainnya ke dalam buku besar, caranya sama seperti yang memposting kas tadi. Namun karena waktunya tinggal sedikit lagi, maka kita akan lanjutkan saja ke neraca saldo. Bagaimana cara menyusun neraca saldo berdasarkan transaksi-transaksi tadi yang telah kita catat. Jadi pertama-tama kita tambahkan sheet baru dulu. Nah, kita ubah namanya menjadi neraca saldo. Neraca saldo 31 Desember. Nah, di sini kita langsung copy saja dari neraca saldo awal. Kita copy semuanya.
copy, lalu kita pindahkan, kita tempel ke neraca saldo ini, tapi kita paste menggunakan pilihan yang ini, supaya kita tidak perlu merapihkannya lagi. Ini kita ubah menjadi periode 31 Desember 2019. Nah, yang bagian angkanya, saldonya, kita hapus semua, kita blok, lalu kita klik delete. Nah, selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo periode 31 Desember 2019. Nah, pertama-tama untuk kas dulu ya yang telah kita posting ke buku besar tadi. Nah, saldo normal kas itu sebagai aktiva adalah di debit. Maka kita akan klik sama dengan di debit, lalu kita kembali ke neraca saldo awal. Nah, kita lihat di sini sel D10. Kita klik saldo neraca awalnya D10, lalu kita tambahkan min. Kita ke BB aktiva lancar. Kenapa di sini min? Karena saldo normal itu di debit, namun saldo yang ada di kas ini ada di kredit. Makanya dari yang di debit ke kredit kita kurangi. Nah, ini kita klik yang 14 juta jumlahnya, lalu kita enter. Nah, muncul di sini saldo dari kas pada periode 31 Desember 2019 adalah 3.645.000. Untuk memindahkan saldo dari akun lainnya seperti piutang, utang, modal, pendapatan, dan biaya, caranya sama dengan memindahkan saldo kas tadi dengan memerhatikan letak saldo normal. Misalkan untuk piutang dagang, saldo normalnya di debit, namun dalam buku besarnya ada di kredit, maka itu dikurangi. Atau misalnya saldo piutang ada di debit, tapi saldo di buku besar juga debit, maka itu nanti akan ditambah. Atau misalnya utang saldo normalnya ada di kredit, lalu di buku besar saldonya juga ada di kredit, maka tetap ditambahkan gitu dengan memperhatikan saldo normalnya. Apabila tidak ada transaksi dalam buku besar, maka tetap menggunakan saldo dalam neraca saldo awal periode 30 November 2019. Karena waktu yang terbatas, kita tidak bisa mengerjakan buku besar dari awal sampai akhir dan juga neraca saldo. Namun caranya sama seperti yang tadi. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan contoh soal itu. Nah, ini dia ada saldo dari neraca saldo periode 31 Desember 2019. Sini apa? Ada yang mau ditanyakan? Bu, Iya, Dodi. berarti rumus yang digunakan untuk jurnal umum ini apakah bisa digunakan juga untuk jurnal penyesuaian atau jurnal penutup? Bisa, Dodi. Jadi nanti kita pakai rumus yang tadi diajarkan menggunakan VLOOKUP gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Tidak, Bu, sudah jelas. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dan materinya cukup jelas, saya akan memberikan soal latihan individu untuk dikerjakan di rumah. Nih ya, ada neraca saldo awal dan transaksi dari CV Bintang. Nanti dikerjakan di Excel dengan menggunakan fungsi-fungsi yang sudah dipelajari tadi. Soal akan saya kirimkan ke ketua kelas dan nanti ketua kelas tolong ya untuk dibagikan kepada teman-temannya. Untuk pengumpulan, kan pertemuan kita selanjutnya hari Senin. Makanya untuk pengumpulan paling lambat hari Sabtu malam, nanti hari Minggunya akan saya periksa. Hari Senin apabila ada yang merasa belum terlalu paham atau masih kesulitan, boleh ditanyakan, akan kita bahas bareng-bareng. Nah, jika sudah jelas, sudah clear, kita akan lanjutkan ke jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan juga laporan keuangan. Pelajarannya sudah habis nih. Kita sudahi dulu ya pelajaran hari ini. Ketua kelas tolong dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya ditutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya.